Oke, jadwal kegiatan di hari ini adalah kita mulai tadi ya jam 6.30 sampai jam 7 ada pembukaan MPLS yang selanjutnya nanti akan langsung diisi oleh Bapak Kepala Sekolah tentang paparan umum dari Kepala Sekolah. Yang selanjutnya jam 8 jam 9 ada pemaparan dari kurikulum SMA Negeri 64 Jakarta oleh Bu Cik Hisyana Hisyam MPD. Jam 9 sampai jam 10 ada istirahat. Kemudian ada materi tentang wawasan Wiyata Mandala oleh Pak Ahmad Yani MSI. Dan 11 sampai jam 12 nanti akan diputarkan tayangan tentang profil sekolah, visi misi lingkungan sekolah serta guru-guru yang ada di dalam lingkungan SMA Negeri 64 Jakarta. Baik, terima kasih Kak Karen atas share screen-nya. Baik, anak-anak Ibu, langsung saja kita melanjutkan tentang kegiatan inti pada hari ini, yaitu ada kegiatan tentang paparan umum Kepala Sekolah SMA Negeri 64 Jakarta oleh Bapak Dr. Andos Imam Prasaja MSI. Kepada Bapak Dr. Andos Imam Prasaja MSI dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Saksono Lilik Susanto sebagai pengawas yang tadi sudah memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara ini. Kemudian Bapak Letnan Infantri, Bapak Turindo sebagai Ketua Komite, Ibu Vini Susanti sebagai Kasubag Tata Usaha, PLT, kemudian yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibu Widyaningsih, Bapak Ahmad Yani, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana dan Humas, Ibu Cik Yuliana Hisyam sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta pegawai. Yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan orang tua. Yang Bapak banggakan OSIS, MPK, kakak-kakak siswa kelas 11 atau kelas 12, serta yang Bapak banggakan para siswa dan siswi SMA Negeri 64 Jakarta. Ya. Dalam kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi MPLS yang pertama, yaitu paparan umum kepala sekolah, ya. Paparan umum kepala sekolah. Yang akan disampaikan ini meliputi visi dan misi, moto, kemudian ciri khas daripada SMA 64 Jakarta, kemudian program unggulan, kebijakan Dinas Pendidikan DKI, dan salah satu kebijakan sekolah dan juga kebijakan daripada sekolah-sekolah di DKI adalah penanggulangan bullying di sekolah. Ya. Tentang visi dan misi, kemudian program unggulan, sudah Bapak singgung di acara hari Sabtu, ya, yaitu pada acara sosialisasi, vaksinasi, dan pembukaan atau persiapan MPLS. Ya. Jadi Bapak bahas secara agak cepat dari 1 sampai 5,
Baru yang nomor 6 penekanannya ya. Oke, visi dan misi SMA Negeri 64 Jakarta ya, yaitu menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan berdaya saing. Ya. Unggul itu artinya berkualitas, ya, bermutu, baik akademik maupun non akademik, ya, itu unggul. Berdaya saing artinya bisa berkompetisi, ya, bisa bersaing, ya, dengan sekolah-sekolah lain, ya, yaitu bisa bersaing, misalkan contohnya bersaing dengan sekolah-sekolah lain mengikuti kompetisi saya nasional. Alhamdulillah sekolah kita lolos ke kompetisi saya nasional bidang fisika ke DKI Jakarta. Mohon doanya biar lulus, biar menjadi juara di DKI. Kemudian juga sekolah kita bisa lulus ke perguruan tinggi negeri. Ya. Berturut-turut 3 tahun terakhir 106 siswa dari 250. 108 siswa berikutnya dari 250. Kemudian 106 siswa dari 250. Jadi berkisar antara 42% lulusan sekolah kita masuk perguruan tinggi negeri. Ya. Sisanya masuk perguruan tinggi swasta. Ya. Pada tahun ini tesnya masih tetap berlangsung. Yang sudah lulus ke PTN ada 78 siswa yang sudah lulus dan akan terus bertambah karena masih ada tes-tes berikutnya. Dan mudah-mudahan pada saatnya nanti kalian semua bisa lulus tepat waktu dalam waktu 3 tahun dan juga bisa masuk ke perguruan tinggi yang diharapkan. Kemudian ini misinya, ya. Misinya ini bisa dilihat di website sekolah ya, misinya ya. Yaitu saya Bapak bacakan ya, menjadi warga sekolah beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, meningkatkan disiplin diri, bertanggung jawab dan berwawasan kebangsaan, meningkatkan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, mengembangkan bakat dan minat peserta didik pada seni budaya bangsa Indonesia, membentuk pribadi yang sehat, kuat, dan tangguh, menghasilkan peserta didik yang mampu berkompetisi pada tingkat nasional dan internasional. Ya. Kemudian moto sekolah kita adalah unggul dalam mutu, teladan berperilaku. Ya, jadi kalau Bapak tanya SMA 64 Jakarta, maka jawabannya adalah unggul dalam mutu, teladan berperilaku. Ya. Oke, coba ya. Cuman ini nggak kedengeran ya karena di mute oleh host ya. Kalau Bapak bilang SMA 64 Jakarta, maka kalian jawab unggul dalam mutu, teladan berperilaku. Ya, coba di rumah masing-masing. SMA 64 Jakarta, ya, unggul dalam mutu, teladan berperilaku. Kemudian berikutnya, apa sih ciri khas daripada SMA 64 Jakarta? Sekarang sudah pada bicara ya. Oke, host boleh dimatikan kembali. Oke.
Jadi ciri khas atau kelebihan dari SMA 64 Jakarta, ya, atau apa sih plusnya SMA Jakarta? Yaitu plusnya ada 3 ya. Pertama, SMA 64 Jakarta adalah salah satu sekolah yang melaksanakan SKS atau sistem kredit semester. Ya. Jadi sekolah memfasilitasi pembelajar yang lambat, pembelajar yang normal, pembelajar yang cepat. Pembelajar yang cepat itu adalah pembelajar yang bisa melaksanakan, menuntaskan belajarnya selama 2 tahun. Ya. Jadi tahun ini kita meluluskan 4 pembelajar cepat, yaitu 2 IPA, 2 IPS. Tahun sebelumnya 3 pembelajar cepat, yaitu 3 IPS. Jadi totalnya kita sudah meluluskan pembelajar cepat 7 orang. Cuman sayang untuk tahun kemarin kita tidak membuka lagi karena situasi pandemi ya. Mudah-mudahan kalau pandemi selesai, kita bisa buka lagi untuk pembelajar cepat. Ya. Kemudian program unggulan SMA Negeri 64 Jakarta. Ya. Ini kemarin sudah disinggung pada saat pertemuan hari Sabtu. Penguatan pendidikan karakter, ya. Sekolah berwawasan lingkungan, pembelajaran tuntas berkualitas untuk semua, ya. Kemudian juara-juara di DKI, lomba-lomba sains, seni, olahraga, bahasa dan sebagainya. Peningkatan persentase diterima di perguruan tinggi negeri, pencapaian yang tinggi dalam nilai ANBK. ANBK itu asesmen nasional berbasis komputer, ya. Jadi pengganti UN lah ya. Ini tentang literasi dan numerik, ya. Untuk tahun ini adalah bulan September 2021 dengan jumlah siswa 50 siswa ya yang ikut ANBK dan 5 orang cadangan kelas 11 ya. Kebijakan Disdik DKI tentang PJJ ya. Jadi PJJ dilaksanakan dengan ketentuan 1 hari maksimal 3 mata pelajaran ya atau 4 mata pelajaran ya. Waktu PJJ-nya dari 6.30 sampai pukul 12. 1 jam pelajarannya 30 menit ya, singkat-singkat saja ya. Karena belajarnya lewat Zoom atau lewat Google Meet atau lewat WhatsApp ya atau lewat Google Classroom ya. Oke, anak-anak, kebijakan yang tadi Bapak bahas sepintas ya karena pernah dibahas ya kemarin ya. Sekarang Bapak masuk ke kebijakan sekolah yaitu penanggulangan bullying di SMA ya. Kebijakan ini adalah kebijakan di SMA-SMA di DKI bahkan di tingkat nasional ya. Oke, kita samakan. Sebelum pengertian bullying, mengapa nih perlu dibahas nih di sekolah kita atau di sekolah-sekolah DKI? Karena, oke, sebelumnya yang akan kita bahas ini ya. Apa itu pengertian bullying? Apa kriterianya? Apa jenis-jenisnya? Faktor penyebabnya apa? Karakteristik pelaku dan korban. Apa dampak atau akibat bullying bagi peserta didik? Dan yang poin penting adalah bagaimana pencegahan bullying di sekolah kita. Ya. Nah, bullying ini kalau dilihat dari negara, kita ini termasuk negara kedua tertinggi pada tahun 2012 ya. Kita termasuk negara kedua tertinggi dalam hal terjadinya bullying ya. Terutama di tingkat
pelajar ya, atau mahasiswa ya. Kedua tertinggi. Setelah urutan pertamanya adalah Jepang ya. Urutan ketiganya adalah Kanada dan Amerika Serikat. Urutan keempatnya adalah Finlandia ya. Jadi sekali lagi kita adalah negara kedua tertinggi dalam hal bullying. Tapi itu terjadi tahun 2012. Tahun berikutnya akan berkurang ya, semakin berkurang ya. Dan mudah-mudahan di SMA 64 Jakarta tidak ada lagi bullying. Nah, bagaimana pengertian bullying ya di sekolah? Pengertian bullying ya yang suka terjadi di sekolah ya. Jadi, pengertian bullying ya adalah perilaku agresif ya, agresif yang dilakukan berulang-ulang ya oleh seorang atau sekelompok orang ya yang memiliki kekuasaan ya, memiliki kekuatan terhadap siswa atau siswi lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut ya. Ini adalah pengertian bullying ya. Coba kita dalami pengertian bullying, perilaku agresif ya. Ini ciri yang pertama ya, apa? Agresif. Ciri yang pertama. Dilakukan berulang-ulang, bukan hanya sekali. Ya, hari ini. Beberapa hari kemudian, ya. Jadi berulang-ulang atau repetisi, ya. Oleh seorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lebih lemah. Jadi ada ketimpangan kekuasaan, ya. Jadi ada kesenjangan, ya. Ada kesenjangan kekuasaan, ya, atau kekuatan, ya, antara yang kuat dengan yang lemah, antara yang senior dengan yang junior, ya. Dan dengan tujuan menyakiti orang tersebut, ya. Itu adalah pengertian daripada bullying, ya. Jadi itu adalah pengertian bullying, perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau sekelompok siswa atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan terhadap siswa atau siswi lain atau orang lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Oke, ingat. Ciri yang pertama apa? Ada 4 ciri ya. Ciri yang pertama apa? Bullying. Ciri khasnya agresif, gitu ya. Ciri yang kedua, dilakukan berulang-ulang atau repetisi. Dan yang ketiga, adanya kesenjangan kekuatan atau kekuasaan, ya. Misalkan antara senior dengan junior. Dan yang keempat, tujuannya untuk menyakiti orang tersebut. Jadi ada tujuan untuk menyakiti orang tersebut. Menyakiti korban atau menyenangkan si pelaku, ya. Nah, jadi ciri yang keempat ini menyakiti korban atau menyenangkan si, ya. Tolong diingat-ingat ciri daripada bullying. Jadi melihat ciri-ciri bullying, ya. Tapi kalau tidak memenuhi 4 kriteria, hanya disebut perilaku kekerasan. Maksudnya kekerasan saja, ya. Kalau kekerasan nggak biasa, ya. Nah, kekerasan itu luar biasa, ya, tidak bagus, ya. Jadi sekali lagi, bullying harus memiliki 4 ciri atau 4 kriteria. Ya. Oke, bullying, ya. Satu, tidak
tindakan agresif. Agresif itu menyerang, ya, menyerang. Yang kedua, kesenjangan atau ketidakseimbangan kekuatan, ya, antara kuat dengan yang lemah. Kemudian cenderung repetisi atau pengulangan, ya. Kemudian tapi menyakiti bagi korban, ya. Oke. Nah, ini apa sih tindakan agresif? Tindakan agresif tindakan menyerang. Tujuannya untuk menyakitkan atau menyakiti korban, ya. Bisa menyerang fisik atau psikis atau emosional, ya. Ketidakseimbangan kekuatan, ya, antara pelaku dengan korban. Pelaku merasa lebih kuat, korban dianggap lebih lemah. Kepuasan bagi pelaku. Pelaku mendapat kepuasan psikologis atau material dalam melakukannya, ya. Jadi kepuasan bagi pelaku, tetapi menyakiti bagi korban, ya. Yang keempat adalah repetisi atau pengulangan, ya. Berulang kali dialami oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu, ya. Jadi kalau perilaku bullying itu biasanya diulang-ulang, ya. Jadi sehingga karena diulang-ulang, korban itu merasa stres, ya, merasa tertekan, ya, karena takut terjadi lagi. Apa yang terjadi hari ini misalkan setelah dibully, takut terjadi lagi besok kalau ketemu lagi, besoknya lagi, ya, takut. Mengapa? Karena bullying itu terjadi repetisi atau pengulangan. Oke, diingat ya, kita harus mengenali ciri-ciri daripada bullying ini, ya. Jadi ada 4, ya. Nah, jadi bullying ini harus punya 4 ciri, ya. Kalau tidak memenuhi 4 ciri disebut dengan kekerasan, ya. Ini kekerasan, ya. Kalau kekerasan adalah tindakan yang cenderung menyakiti, baik agresif fisik, verbal, kemarahan atau permusuhan, ya. Jadi kalau kekerasan itu cenderung cirinya adalah agresif, ya, agresi, menyerang, ya, menyakiti daripada korban. Itu, ya. Jadi kekerasan 2 ciri. Tapi kalau bullying 4 ciri. Ulangi, masih ingat? Apa ciri daripada bullying? Nah, Bapak umpetin nih, bullying. Boleh ini, ya. Boleh host dibuka. Suaranya di unmute, ya. Coba. Ingat nggak yang tadi 4? Apa? Agresif. Oke, agresif, betul. Apalagi? Ketidakseimbangan, ya, kekuatan, betul. Apalagi? Repetisi, betul. Ya, repetisi. Yang satu lagi apa? Ya, memberikan kepuasan bagi pelaku, ya. Kepuasan bagi pelaku atau menyakiti korban. Untuk kembali, unmute kembali, ya. Ya, ini ya tadi, agresif, ketidakseimbangan kekuatan, kepuasan bagi pelaku, repetisi atau pengulangan. Nah, jadi pada umumnya tindakan kekerasan, ya, himpunan semesta, anggota-anggotanya atau bagian-bagiannya ini ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, ada kekerasan fisik, ada tawuran, ya, tawuran, ada kekerasan verbal, ada hazing. Hazing itu perpeloncoan, ya.
hazing itu adalah perpeloncoan. Ya. Perpeloncoan itu perlakuan sewenang-wenang dari senior ke junior. Ya. Nah, itu perpeloncoan. Jadi hazing itu masuk ke tindakan kekerasan. Nah, jadi tindakan kekerasan itu tadi cirinya ada dua. Satu, menyerang atau agresif. Yang kedua, menyakiti korban. Ya. Nah, di antara tindakan kekerasan ini banyak sekali tindak kekerasan. Ya. Tapi bullying. Jadi bullying adalah bagian daripada tindak kekerasan. Kalau tindak kekerasan cirinya ada dua, agresif dan menyakiti korban. Kalau bullying cirinya ada 4. Itu harus kita kenal ya, dan membedakan antara bullying dengan tindak kekerasan. Ya. Jenis-jenis bullying, ada bullying verbal, ya, berupa lisan, ya, ucapan, ya, kalimat. Ada bullying fisik. Ya, kalau udah main fisik kalau bullying ya, yang ini yang nomor 2 ini. Ya. Ada juga yang 2B-nya ya, ini 2A fisik, 2B-nya adalah psikis. Ya. Kalau psikis menyangkut ke emosi, ya, menyakitkan hati dan sebagainya. Ya. Psikis. Kalau fisik ya fisiknya ya, misalkan ditampar, dijenggut ya, dijenggut itu apa tadi, rambutnya ya dipegang kemudian ditarik ya, itu fisik. Ada bullying relasional. Bullying relasional itu adalah relasi, hubungan pertemanan. Jadi bullying relasional itu contohnya adalah mengasingkan teman. Nah, itu bullying, mengasingkan teman. Ya. Bullying. Kalau bullying elektronik adalah bullying lewat medsos ya. Lewat medsos ya. Jadi ulangi, ada bullying verbal, adalah bullying fisik, garis miring, ini fisik dan psikis ya. Ada dannya ya, nomor 2 ditambahkan. Ada bullying relasional, contohnya mengasingkan. Ada bullying elektronik, yaitu bullying yang terjadi di medsos-medsos ya. Di Instagram, di WA ya, dan sebagainya. Contoh bullying fisik, menampar, meludahi, menghukum lari keliling. Ya, menghukum lari keliling kalau bukan guru olahraga yang nyuruh, itu bullying ya. Melempar barang ke orang, ke korban. Ya. Kemudian bullying mental, memandang sinis, mempermalukan di tempat umum, mendiamkan, mencibir. Ya. Itu bullying mental atau bullying psikis. Ya. Kalau bullying verbal, menjuluki, memfitnah, menebar gosip, mempermalukan di tempat umum. Ya. Nah, ini jangan dicontoh ya. Ini jangan dicontoh ya. Kata-kata yang seperti ini ya. Oke? Iya, Pak. Nah, oke. Kemudian apa sih penyebab bullying? Apa penyebabnya ya? Nah, penyebabnya ini ya. Oke. Bapak lewat aja nih. Nah, ini penyebabnya. Apa sih penyebab daripada bullying? Ya. Pertama, bullying dilakukan karena menimbulkan kepuasan kepada pribadi pelaku. Jadi pelaku mendapatkan keuntungan bersifat nyata. Nah, ini kalau bullying nyata itu real, berupa uang atau barang ya. Ini apa kalau uang atau barang itu disebut apa tuh? Meminta duit dengan paksa itu apa namanya ya? Memalak ya. Itu. Maupun keuntungan dalam bentuk psikologis. Ada rasa senang, ada rasa bangga. Ya. Ini. Punya dendam atau masalah dengan korban. Sehingga bullying adalah cara untuk mengekspresikan kekesalan atau kemarahannya. Kemudian penyebabnya yang lain adalah karakteristik khas korban. Korban memiliki keunikan atau kekhasan yang membuatnya berbeda dengan teman lain, baik dalam hal fisik maupun sifat. Pendek, gemuk, pemalu, gagap, dan sebagainya ya. Tapi tidak semua keunikan ini menjadi kelemahan. Ada yang menjadi kekuatan. Ya. Contoh sekarang nih, anak-anak tahu ya, yang tidak bisa mengucapkan
kata R atau cadel. Oh, ada yang bangga tidak mengucapkan kata cadel. Siapa tuh ya? Ada yang tahu nggak? Ya, nggak bisa R gitu ya. Itu siapa? Denisa apa? Denisa kalau nggak salah ya. Oh ya, yang lagi viral ya. Ya dia sih nggak pernah. Kalau dia menganggap kelemahan sebagai kekuatan. Jadi karakteristik khas korban akan menjadi kekuatan ya dengan dilatih ya. Asal pede ya. Jadi ini tidak mutlak nomor 3 ini ya. Kemudian penyebab yang lainnya adalah hubungan interpersonal. Jadi menganggap korban menampilkan tingkah laku atau sikap yang tidak menghargai ya. Tidak menghargai, kemudian alasan untuk mendidik. Cuma alasan aja nih, mendidik ya. Misalkan dalam hal MPLS ya, kalau LDKS ya, tapi di SMA 64 nggak ada. Oke. Ini Bapak lewat ya. Nanti bisa dilihat di panitia. Nah, oke. Bagaimana sih cara mencegah bullying? Cara mencegah bullying. Nah, pelaku bullying itu ada berbagai macam tipe ya. Ada korban ya. Ada korban ya. Ini korban maksudnya orang-orang yang ada di dalam bullying ya. Pertama ada korbannya. Ada korbannya. Kemudian ada pelakunya. Oh, ini langsung berperan aktif. Ada pelaku, ada yang ikut-ikut. Bener. Itu namanya pengikut. Ya. Ada lagi yang supporter, hanya menyoraki, ya, mendukung. Tidak ikut tapi mendukung. Dia tidak ikut. Kalau yang pengikut itu adalah yang tidak memulai tetapi ikut membuli. Yang paling parah yang mana nih? Yang paling parah adalah pelaku, ya. Baru pengikut, baru supporter. Nah, ini parah nih ya. Jangan sampai ada manusia-manusia ini di SMA 64. Kasihan korban ya. Nah, yang juga nggak bagus adalah penonton. Ya, cuek gitu penonton, tidak terlibat maupun positif maupun negatif ya. Tidak mendukung, tidak membela. Nah, diharapkan kalian-kalian ini yang ini. Pembela. Pembela yang nyata itu pembela yang berani. Pembela yang masih mungkin membela dalam hati. Nah, ya. Selemah-lemah iman adalah apa? Selemah-lemah iman adalah hatinya tidak rela, hatinya membela, tidak setuju terhadap bullying. Bapak ingin kalian menjadi mana nih? Pembela apa? Penonton apa pembela yang ini? Pembela yang nyata ya? Bela, Pak. Kalian pembela yang nyata. Pembela, Pak. Pembela, Pak. Ya. Pembela. Ya, oke. Ya, dimatikan lagi, host semua. Tahu. Ya, oke. Tidak ada manusia-manusia di 64 sebagai pelaku, sebagai pengikut, dan juga supporter ya. Bagaimana agar menjadi pembela yang nyata? Dikasih ini. Kenali apa itu bullying. Tolak perilaku bullying. Ya, jadi pembela yang nyata. Laporkan kepada guru, kepada wali kelas, kepada kesiswaan. Ya. Ulangi. Kali tolak, laporkan. Bapak singkat ini menjadi ketokan ya. Ketokan. Ya. Ketokan. Ke-nya apa ke-nya? Kenali. To-nya tolak. Tolak. Ya. Kemudian laporkan. Itu. Kenali, tolak, laporkan. Ya. Bapak tambahin 5 menit lagi ya. Kenali, tolak, laporkan. Ya. Itu cara mencegah dan mengendalikan bullying. Ya. Kenali, tolak, laporkan. Agar kalian semua menjadi pembela yang nyata, ya, bukan hanya pembela dalam hati, apalagi menjadi penonton, ya, tapi harus menjadi pembela nyata. Ketokan, ingat ya, ketokan, kenali,
tolak, laporkan. Oke. Kenali. Kita harus mengenali perilaku bullying itu apa. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ada 4 tadi ya. Ciri-cirinya. Kenali. Tolak. Ya. Jangan jadi penonton, tapi harus menjadi pembela yang nyata. Ya. Oke. Kemudian laporkan. Ya. Jangan biarkan. Nanti laporkan. Laporkan kepada guru, wali kelas. Ya. Guru BK kesiswaan. Ya. Nah, ini. Ya. Kenali, tolak. Kan visi, misi, moto, dan program unggulan SMA 64 Jakarta. Tidak harus dikumpulin. Kapan dikumpulinnya itu nanya ke panitia ya. Sebutkan visi, misi, tadi udah ya. Sebutkan visi, misi. Kemudian kerjakan soal kasus 1 dan kasus 2. Ini kasusnya. Ya, baca sendiri. Ini kasus 1. Ya. Ini kasus 2. Ya. Oke. Itu tugasnya. Ya. Kalau ada waktu boleh ada pertanyaan, tapi kalau dirasa cukup Bapak cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak ibu, mohon maaf. Silakan mic-nya dimatikan semua ya. Ingat peraturan kita bahwa kalau sedang ada kegiatan atau acara atau pembicara sedang berlangsung, mohon maaf, mic-nya silakan dimatikan. Baik, terima kasih Bapak Imam Prasaja, MSI, sudah memberikan materi yang bagus sekali sebagai pengenalan untuk siswa-siswa baru kita